Bu, jadi selama ini Gita Mandasari itu belum pernah minta maaf ke Ibu? Ini udah luncur. Sudah ya Allah. Enggak, coba dilihat dulu, makanya Alat sumpah. mananya? Apa yang Ibu rasakan pada saat itu? Ketakutan gimana? Bisa diceritain? Sangka buruk lah ya. Apa mau dikeroyok saya. Mati api ini gitu kan? Udah kesini udah luncur. Sudah ya Allah. Enggak, coba dilihat dulu, makanya Alat sumpah. mananya? Udah cerita. Lawannya satu laki-laki. Oke guys, sekarang kita lagi di kantor BMW selaku kuasa hukum dari Bu Irawati ya Bu ya. Nah, BMW inilah yang membantu dalam proses hukum dalam menangani kasusnya Bu Irawati. Dan barusan kita pulang dari Polres memenuhi panggilan dari penyidik atas laporan dari Gita Mandasari. Jadi Bu Irawati ini mau melaporkan, Bu Gita Mandasari pun melaporkan balik kejadian tersebut. Ya kan? Agenda apa hari ini, Bang? Terkait masalah pemeriksaan terlapor yang dilaporkan oleh Bu Gita Mandasari atau Bu Surawati, hanya tentang klarifikasi, minta keterangan saja. Surawati sudah menjelaskan semua terkait tersebut. Kita dari kuasa hukum menghormati proses hukum yang sedang berjalan. Jadi Bu Surawati mendapatkan panggilan kita penuhi. Nah, hari ini kita sudah memenuhi panggilan daripada pelapor dari atas nama Gita Mandasari, dan hari ini sudah selesai. Seperti itu. Apa saja sih, Bang, yang ditanya di dalam pemeriksaan tadi? Nah, itu yang lebih mendalam terkait dengan pasal 351 tentang pencakaran yang ada di rumahnya Ibu Gita yang dilaporkan oleh kita kepada Ibu Surawati. Gimana langkah-langkah ke depannya, Bang? Apa Abang optimis menang? Kalau optimis menang, kita lihat proses perkembangannya. Kita percayakan nama teman-teman penyidik, kita berupaya untuk kooperatif dalam setiap pemeriksaan. Kita menghormati proses hukum. Jadi seperti itu. Gimana Bu harapannya ke depannya? Sudah Iya. masalah hukum itu nggak ngerti saya. Saya serahkan semua kepada kuasa hukum. Kalau pesan Ibu kepada Bu Gita gimana, Bu? Ya, berkata yang benar, yang jujur, hanya itu saja. Ibu merasa terganggu nggak sih, Bu, karena proses hukum ini? Apa bolak-balik, apa gimana, soal biaya dan sebagainya? Bukan, agak panik, Pak. Oh, panik aja, ya, karena nggak ngerti masalah hukum itu, Bu ya. Harapan Ibu cepat selesai, Bu ya? Iya. Iya. Aman kembali macam semula. Iya. Jadi pada intinya hari ini kita memenuhi panggilan dari pihak pelapor Bu Gita. Bu Surawati dia terlapor hari ini. Ya, jadi kaitannya masalah memberikan keterangan. Persoalan bahwa tuduhan fitnahan, tuduh yang dilakukan oleh Bu Gita ini terhadap Bu Surawati adalah penganiayaan pasal 351 ya. Bukan kaitkan persoalan di Polda, tapi Bu Gita Mandasari melaporkan Ibu Surawati sebagai pelaku, diduga pelaku penganiayaan. Itu saja.
mungkin untuk perkembangan lebih lanjut kita serahkan sama penyidik. Kemudian Kita hargai. pemeriksaan lebih lanjut kapan itu? Nanti dikabari mungkin dengan surat panggilan lagi terkait untuk mendalami lagi apakah betul Bu Surawati ini yang dituduhkan atau oleh Bu Gita terhadap pelaku pemukulan atau penganiayaan terhadap Bu Gita sendiri. Oke. Itu saja ya teman-teman wartawan. Apa mau diambil ya nanti? Makan pakai apa ibu? Nenek makan pakai apa? Pakai ikan. Ikan aja. Ikan sambal. Oke. Siap. Banyak apa dikit? Sedang. Sini, sini, Mak. Jangan Ambilnya nasi terlalu sini, Mak. Ada yang nggak enak atau merasa gimana? Maunya punya tempat tinggal di mana? Di Lampung atau Palembang? Saya kan biar nggak repot, adik itu nggak repot kayak kan saya itu kalau apa namanya kalau diizinkan tuh balik ke Palembang. Mau balik ke Palembang, buka usaha di Palembang. Ya Kalau kita antar ke Palembang, ibu masih ingat nggak nenek jalannya? Masih. Ikan. Ya, itu aja. Monggo. Oke guys, alhamdulillah sekarang kita udah di kantornya BMW. Ada Pak Dirut kita, Bang Ali, Bang Willy, Sekretaris, Sekretaris, Bang Hafiz, Pak Bambang, Pak Bambang, dan pengawas. Barusan habis ke Polres ya, Iya, memenuhi laporan dari kita. Iya, betul. Mereka ini adalah kuasa hukum dari Ibu Surawati yang dengan sukarela tanpa dipungut biaya apapun membela hak-haknya ya Bang ya, Iya, membela betul. hak-haknya warga miskin yang teraniaya. Gimana Bang kelanjutan kasus ini Bang? Dalam hal ini kita ikutin tahapan-tahap SOP penyidikan tentang kewenangan kepolisian, walaupun memang buktinya permulaan sudah cukup, tapi dalam hal itu melalui mekanisme ya kinerja daripada petugas kepolisian kewenangan berdasarkan undang-undang, kami menghargai proses itu. Tapi yang beberapa hari dari pelaporan pertama sampai peningkatan mendalami, artinya alat-alat bukti pendukung untuk proses hak hukum maupun hak daripada Ibu Surawati yang disebut Irawati, nenek ini kerja profesi pemulung. Ya kan berita ini udah jadi trending. Ya, seluruh Indonesia tahu semua lah ya. Ya, Banyak publik menanyakan, netizen menanyakan, si Gita ini sudah pernah dipanggil belum? kalau konfirmasi kemarin Pak Bambang sudah pernah dipanggil Bu Gita Mandasari oleh Polda. Kalau menurut dari teman-teman itu pemanggilannya Kemarin ya. hari Hari Jumat 28 ya. lepas daripada Bu Gita itu hadir atau tidak, itu kan kembali lagi kepada kewenangan polisi untuk memanggil lagi atau memang sudah hadir. Bahkan banyak nih netizen yang nanya, itu kok lama sih proses gitu kan? Kok belum juga ditangkap? Tahu sendiri suara-suara netizen Bang lihat kayak gitu, kegeraman mereka, emosional mereka gitu kan. Nah dalam menanggapi hal seperti ini kan sebenarnya proses ya Bang ya. Betul. Sebenarnya memang kasus ini kan karena viral ini soal. Kalau kasusnya termasuk di piring ya. Nah, tindak pidana ringan. Ya, di situ yang memuat tentang pasal 310 tentang fitnah, hanya ada alat bukti yang sah. Praduga artinya yang kedua masalah main hakim sendiri atau dipersekusi di depan publik
dianiaya. Teman ini berhubung sudah viral, ya artinya yang korban juga dirugikan, yang si pelaku juga dirugikan dengan artinya diviralkan atau dikonsumsi publik. Tapi kami konsen kepada memperjuangkan hak-hak daripada Ibu Surawati yang saat ini mungkin jiwa juga terganggu. Berarti dia juga harus pembersihan dari nama baik atas fitnah itu tadi. Saya pikir pihak kepolisian ini harus segera menyelesaikan dan menuntaskan persoalan dari lidik ke sidik supaya tersangka segera diperiksa. Apabila memang memenuhi alat bukti itu, ya angkatlah kasus ini supaya ini si tersangka yang cepat dipanggil ataupun ditahan, upaya penahanan. Kan banyak pengacara kan belum tentu mau ya, karena kita lihat juga, saya sempat blow up tuh nyari siapa kuasa hukum, betul nggak? Itu tadi memang tidak ada bayaran sama sekali. Itu yang saya buat geleng-geleng kepala juga sih ya kan, karena kan jarang. Pertama berita viral tanggal 12, tanggal 13 ramai banget, tanggal saya kaji waktu itu karena memang bukan bidang kami ya kan, tapi banyak mention, sempat kami blow up siapa nih yang punya kenalan LBH atau apalah hukum ya, karena bukan bidang kami ya. Ternyata BMW cepat banget responnya dan langsung menemui, pokoknya keren. Padahal di situ itu kan bingung juga, waduh biayanya dari mana, udah jadi bayang-bayangan ya bang ya. Dan ternyata di sini ini memang free pro terhadap rakyat miskin untuk membela hak-haknya gitu. Keren banget deh pokoknya. Artinya sekali lagi bang, peduli respect bahwa hadirnya BMW ini Jangan dibalik, Pak. Bukan peduli respect peduli. ini adalah artinya kami satu fungsi sosial ataupun bantuan cuma-cuma pada masyarakat yang kurang mampu kena persoalan hukum, ya selagi itu untuk ada manfaatnya dan selagi itu memang ada nilai sosial dan kemanusiaan, dibantu. Sifatnya bukan cuma komersil aja. Cuman ada juga untuk sisi kemanusiaan. Ya ada, ya, tentu. Keren kayak gitu bang, sukses selalu bang. Sama-sama bang, sama-sama. Jadi untuk proses hukum kita percayakan terhadap tim BMW karena memang dari respect dulu bukan bidangnya ya bang ya. Nah jadi nanti kami ngambil alih untuk sisi-sisi kemanusiaannya seperti untuk kelayakan hidup Bu Irawati ke depan gitu kan. Karena dalam hal ini itu banyak sekali yang namanya ajang manfaat. Ajang manfaat, pansos dengan panggungnya Bu Surawati lah ya kan. Nah pada intinya tidak ada yang lain yang mendampingi kasus Bu Surawati selain dari tim BMW selaku kuasa hukumnya dan dalam kemanusiaannya dari kita. Respect dulu. Oke bang, makasih banyak ya kan atas bantuannya juga untuk Bu Surawati. Terima kasih juga sudah mau bersinergi juga terhadap kami. Sama-sama. Dengan kayak gini kan kita nambah saudara ya bang ya. Keberkahan yang luar biasa itu bang, nambah saudara bang. Ya kan, jadi untuk ke depan ya mungkin kami nanti ada masalah apa nanti kami bisa minta bantuan juga ke sini. Boleh. Kantor kita selalu terbuka. Nah, inilah guys, di sini nanti akan kita buktikan seperti omongan netizen, hukum itu benar nggak sih? Tumpul ke atas, tajam ke bawah. Tumpul ke atas, tajam ke bawah. Lihat aja buktinya nanti. Tapi tetap aturan hukum harus kita ikuti. Bu, jadi selama ini Gita Mandasari itu belum pernah minta maaf ke Ibu.